Mari kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Shalom. Selamat datang di tempat ini kembali. Selamat beribadah di tempat ini. Selamat memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Juga kepada jemaat Tuhan yang masih berada di rumah. Selamat menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Mari kita semua mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau bersaat dengan di hadapan Tuhan.
Pagi ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kiranya turunlah anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Pembimbing kita hari ini dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 13 di sana dikatakan, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Bapak Ibu, bersama Ibu kembali, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Franky. Kepada hambanya saya persilakan. Saudara-saudara, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Dengan hati yang melimpahkan syukur, kami menghampiri Engkau ya Bapa di pagi hari yang indah ini, di hari kekudusan-Mu, hari yang Engkau persiapkan bagi kami untuk datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, bahkan berkat kasih karunia, anugerah serta rahmat yang Engkau senantiasa sediakan bagi kami di sepanjang umur hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menyertai kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Ada banyak hal tantangan yang kami alami, ada suka, ada duka, tapi kami melihat bahwa Allah begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang tiada pernah berubah. Sekalipun musim hidup kami berubah, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau tetap setia. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Kami bersyukur atas doa-doa yang sudah Tuhan jawab. Ada banyak hal yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan melaluinya kami harus bergumul, kami berdoa, kami melihat bahwa Tuhan mengerjakan bahkan lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan. Hari ini kami bersama-sama bersyukur untuk pembekalan pendeta yang sudah dijalani oleh Bapak Gembala kami, Pak Adi Mustopo. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ada berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan dan sudah dia nikmati, sudah dia rasakan, dan boleh menjadi bekal di dalam perjalanan pelayanannya di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan hari ini bersama-sama dengan keluarga Pak Leo atas istrinya yang mengandung. Kami berdoa Tuhan memberkati. Sebentar lagi akan tiba baginya untuk waktu untuk melahirkan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati, Engkau terus menolong. Karuniakan kekuatan dan kesiapan segala sesuatunya bagi mereka, khususnya bagi Ibu Leo. Biarlah hari di mana dia akan melahirkan, dia boleh melahirkan dengan sehat sempurna. Janin yang ada di dalam kandungannya pun semakin hari terus berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Pertumbuh kembangannya kami serahkan ke dalam kandungan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama mengucap syukur atas jemaat kami, jemaat Tuhan di tempat ini yang berulang tahun, yaitu Ibu Menalu hari ini tanggal 25 dan juga Bapak Joseph tanggal 28 nanti ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah dari surga memberkati hamba-hamba-Mu ini. Karuniakan hati yang semakin mengasihi Engkau Tuhan. Karuniakan bagi mereka berkat-berkat di sepanjang umur hidup mereka, baik secara pribadi, di dalam rumah tangga mereka masing-masing, bahkan di dalam pergumulan. Kami percaya di ulang tahun ini ya Tuhan, Tuhan menambahkan berkat, Tuhan juga menambahkan usia, Tuhan menambahkan kasih karunia-Mu atas mereka, dan kehidupan mereka semakin memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih atas segala hal yang kami syukuri ini Tuhan. Kami naikkan segala pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, Engkau Allah Maha mendengar. Tuhan, Engkau Maha tahu, menyelidiki sampai ke kedalaman hati kami. Jikalau ada di antara kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah online di rumah, Tuhan, kami punya pergumulan masing-masing. Bahkan mungkin sudah tidak dapat kami ucapkan karena begitu beratnya. Tapi kami mau berdoa hari ini, Engkau jangkau hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah berkati, Engkau topang. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mengalami putus asaan karena mengalami pergumulan. Tetapi kami mau mengambil sikap iman. Seperti Yakub ketika bergumul dengan Tuhan, dia mengatakan bahwa jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan pergumulan ini selesai tanpa dia mengalami berkat Tuhan. Maka hari ini kami berdoa, apapun jenis pergumulan yang jemaat Tuhan alami, baik untuk pergumulan iman mereka, ekonomi, keluarga mereka, pekerjaan, kerinduan akan buah hati, bahkan sakit penyakit, terkhususnya saudara kami Heru dalam proses pemulihan. Tidak ada satupun yang melewati pergumulan ini tanpa kami mengalami Tuhan, tanpa kami mengalami berkat Tuhan. Maka karuniakan kepada kami terus ya Tuhan iman, ketaatan, dan kesetiaan untuk menjalani hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Karena sungguh di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Hanya kasih karunia-Mu yang menghidupkan kami, memberi kekuatan dan memberi kesanggupan bagi kami. Hari ini juga kami berdoa untuk gereja ini. Kami berdoa untuk hamba Tuhan. Kami berdoa untuk Allah mengurapi terus memberkati mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan, hikmat dari surga. Dan ketika mereka melayani Tuhan mengandung kuasa yang Kau karuniakan, membawa orang ke dalam pertobatan, perubahan hidup, membawa orang terutama datang kepada Tuhan. Dan segala pelayanan mereka Tuhan, Engkau Allah buat berhasil oleh karena nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati rumah tangga, bahkan berkati pergumulan mereka. Segala yang mereka gumulkan, mereka doakan, kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau menanggung kehidupan orang-orang yang melayani Engkau ya Bapa. Hari ini kami juga berdoa untuk para pengurus dan juga para ketua komisi. Kami berdoa kalau memberkati kami semua, terutama karuniakan kepada kami hati yang hormat dan takut akan Engkau. Dan juga para pelayan Tuhan, kami melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sikap menghormati Tuhan kami melayani Engkau ya Bapa. Dan kiranya ketika kami melayani Engkau Tuhan, nama-Mu lah yang ditinggikan, dipermuliakan. Dan kami rindu setiap saat kehidupan kami, bukan saja ketika kami melayani Engkau di sini, tetapi dalam kehidupan kami hari lepas hari pun, kami boleh menjadi teladan. Kami boleh menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya bahwa nama Tuhan terus dipermuliakan dan kehidupan kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk program motor gereja. Kami mengucap syukur sudah tersedia ya Bapa. Namun kami terus berdoa. Kami percaya bahwa berkat Tuhan setiap bulan akan tersedia, tercukupi sampai lunas motor ini. Karena kasih karunia Tuhan tercurah atas setiap jemaat. Berkat Tuhan
yang Tuhan sudah sediakan bagi kami mampu memberikannya dengan penuh keikhlasan, dengan kesungguhan hati, karena ini adalah komitmen kami dengan Engkau. Dan kami percaya bahwa 23 bulan sudah Tuhan sediakan berkatnya, dan motor ini akan lunas tepat pada waktunya oleh karena pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk seluruh program gereja. Ada banyak hal yang tidak dapat terlaksana karena keadaan ini, tapi kami percaya Tuhan terlalu sanggup menolong kami, dan segala hal yang baik bisa kami kerjakan. Tuhan mampukan agar kami dapat mengerjakan dengan baik. Semua yang sulit, semua yang susah, kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu mengerjakan dan membuat kami bekerja seturut dengan rencana-Mu atas pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa untuk persiapan Natal kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dalam kondisi yang sulit ini kami tetap percaya bahwa Allah hadir, bahwa Allah memberkati, bahwa Allah terus menolong. Setiap rumah tangga mengalami Tuhan dalam persiapan Natal sampai Natal, bahkan sepanjang umur kehidupan kami. Kami percaya bahwa situasi apapun tidak menghalangi sukacita kami, tidak menghalangi kasih kami, tidak menghalangi persekutuan kami dengan Engkau. Maka kami mau melihat dan bersama-sama bekerja, bersama-sama melayani Tuhan dalam segala program, khususnya untuk persiapan Natal pada tahun ini. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami berdoa untuk Sinode GKMI Pipka, pelayanan penginjilan dan misi. Kami berdoa hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik yang ada di kota maupun di desa-desa, maka di gereja-gereja lokal. Kami berdoa Allah memberkati mereka, karuniakan bagi mereka semangat melayani Tuhan, sukacita dengan segala hormat kepada Allah yang mempunyai pelayanan. Sehingga ketika orang-orang ini melayani, hamba-hamba ini melayani, mereka melayani dengan kuasa yang datang daripada Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Orang-orang yang belum mengenal Kristus, bahkan belum menerima Injil, kami percaya bahwa melalui pelayanan hamba-hamba-Mu, mereka akan mendengarkan Injil Kristus, agar setiap orang mendengar dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga. Hari ini kami berdoa untuk gereja ini, lingkungan ini, Kompleks Cilengsi Hijau baik ruko maupun perumahan. Kami berdoa diberkati Tuhan, kemurahan Tuhan nyata atas lokasi ini, atas lingkungan ini, atas tempat di mana kami ada berdomisili, tempat tinggal, bahkan gereja ini diberkati Tuhan, dan lingkungan ini diberkati Tuhan oleh karena kehadiran-Mu melalui gereja ini. Dan terima kasih Tuhan, kami rindu bahwa kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang sakit di rumah sakit, bahkan orang-orang yang setiap hari berjalan melewati lingkungan ini mengalami kasih setia Tuhan, mengalami berkat Tuhan, terkhususnya melalui kehadiran kami secara individu. Tuhan, kami boleh menunjukkan sikap kasih kepada manusia sesama kami seperti bagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini. Kami berdoa Engkau memberkati pemimpin kami, pemerintah, baik presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, segala bidang-bidang kemasyarakatan. Kami berdoa diberkati Tuhan, ditopang Tuhan, ditolong Tuhan. Khususnya dalam pandemi ini kami berdoa karuniakan hikmat bagi para pemimpin kami mengerjakan yang terbaik. Dan kami berdoa untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, orang-orang yang bekerja di rumah sakit maupun di wisma atlet, bahkan sampai kepada tenaga kebersihan, orang-orang yang bekerja secara luar biasa ini. Berkati mereka, proteksi mereka, dan lindungi mereka. Dan biarlah Tuhan, selama pandemi ini kami semua boleh belajar banyak hal ya Tuhan. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan melalui suatu hal yang tidak baik. Namun kami percaya Tuhan, kami terus berdoa biarlah segala sesuatu ini boleh selesai oleh karena pertolongan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini, kami bersukacita di dalam ibadah hari ini. Kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang hari ini akan kami dengar bersama. Kiranya membawa pertumbuhan iman bagi kami dan membawa kekuatan penyegaran hidup kami, dan juga membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang melayani Tuhan oleh pemberitaan firman Tuhan. Hikmat Tuhan tercurah dari surga atas hamba-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami bermohon di hadapan-Mu dilandaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kasih Tuhan Yesus, mari hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan puji-pujian baginya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan sebab Tuhan yang baik, anugerahnya kekal di dalam hidup. Kami masuk gerbang. Sungguh Tuhan kita baik di dalam hidup kita. Anugerahnya kekal selama. Saya membuka ruang kesaksian bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Berikan kesempatan. Kalau tidak ada, menutup ruang kesaksian, mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mengatakan, Kau Bapa yang mengasihiku, Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau memuliakan
Hallelujah,
Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar dan terbatas itu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang selamat. Biarlah ketika kami sudah diselamatkan, kami mau hidup terus setia di dalam Engkau ya Tuhan. Karena ada sebuah kepastian, keselamatan kekal bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu. Hari ini kami kembali mengucap syukur untuk persekutuan waktu kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama membuka diri dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami semua agar kami dapat memahami firman Tuhan, memahami isi hati Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh mengambil alih. Berfirman ya Tuhan, bersabda karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Ya, terima kasih. Ya, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Ya, salam sehat, salam sukacita, salam bahagia bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Mari kita membuka Alkitab kita. Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan baca perganti-gantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan ayat yang terakhir, ayat penutup, ayat 28 nanti kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Kita akan mulai. Perikopnya adalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Saya akan mulai ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang dilihat haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang dalam peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah siksaan dan kepalsuan. Sekali lagi, siksaan dan kepalsuan. Dan hari ini puji Tuhan kita akan menutup mengakhiri serial khotbah memahami tanda-tanda zaman. 2 bulan kita belajar bersama-sama dari kajian Injil Matius pasal 24 dan 25. Sekedar mengingat saja, yang pertama ada namanya permulaan penderitaan,
Yang kedua, belajar dari fenomena alam. Yang ketiga, pentingnya berjaga-jaga. Yang keempat, antara yang setia dan yang jahat. Yang kelima, antara yang benar, antara yang bijaksana dan yang bodoh. Yang keenam, menata dan mengelola titipan. Yang ketujuh, antara iman, kasih, kepedulian. Dan hari ini yang terakhir adalah siksaan dan kepedulian. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasal 24 dan 25 merupakan nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Nah, hari ini kita belajar tentang siksaan dan kepalsuan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa sih masalah terbesar dunia saat ini? Sebenarnya banyak ya. Isu-isu global yang berkaitan dengan nasional maupun internasional. Tetapi kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan, dan dua hal ini juga saya lihat merupakan hal yang menjadi masalah manusia sekarang ini. Yang pertama adalah siksaan yang berujung kepada penderitaan. Namanya siksaan bisa jadi fisik, bisa juga psikis. Pernahkah kita terasa tersiksa atau kita menjadi orang yang menyiksa? Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kepalsuan. Wah, ini merupakan masalah dunia sekarang ini. Bahkan masalah kita yang kita kenal dengan di medsos tentang hoax atau hoax, ya. Baru dengan kepalsuan, info-info palsu. Saya bukan sekarang, beberapa puluh tahun yang lalu. Pertama kali saya punya HP Nokia, itu pun pemberian. Haleluya. Pertama kali punya HP di Kalimantan. Ada SMS. Selamat, Anda mendapatkan mobil. Haleluya, saya senang sekali. Baru pakai HP. Saya kira benar. Tentu kita banyak mengalami hal itu. Banyak palsu, informasi palsu. Sampai sekarang pun masih ada kan? Selamat, Anda mendapatkan uang 75 juta. Wah, itu enak banget kan uang 75 juta. Informasi palsu. Bahkan di sekitar kita juga palsu. Mata palsu, bukan mata ya, alis mata palsu, haleluya, bulu mata palsu, rambut palsu, ya kan, alamat palsu, semua banyak yang palsu. Asal muka jangan muka palsu, itu kepalsuan, tidak benar, sesuatu yang berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi di sana sini. Pembacaan, ya, di hacker, seperti banyak kepalsuan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah dunia di mana kita berada saat ini. Yesus pernah menyatakan akan terjadi siksaan dan kepalsuan. Kepalsuan itu bukan hanya sekarang, beberapa tahun lalu kita mengalami itu bahkan sampai sekarang. Makanya perlu kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dalam kehidupan ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah kita akan menghindar dari situasi ini? Tidak. Kita tidak bisa menghindar karena dunia berjalan terus. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu bijak menyiasati tentang situasi-situasi yang terjadi ini, antara siksaan dan kepalsuan. Mungkin kita pernah menjadi orang yang korban kepalsuan itu. Ya. Dulu pernah saya cerita, ini saya tertipu dengan kepalsuan penampilan. Saya di gereja, waktu itu mengerjakan tugas. Ibarat orang ketok tok tok tok, shalom, luar biasa, shalom. Sebenarnya dari dalam di suami kok ada yang panggil shalom, iya Pak Pendeta. Bapak ya, iya. Perkenalkan Pak, saya orang baru pindah di Cilengsi Hijau. Wah, di mana Pak? Saya di RT 2 kan, pas kebetulan sama dengan kita kan. Waduh, cerita-cerita Pak, baru pindah dari Cijantung. Wah, ini memang tampangnya tampang tentara, tampang angkatan. Wah, yang kakak saya Pak, kakak saya baru pindah Pak. Jadi kami ini bingung mau bergereja. Gereja di mana? Baru di Cilengsi. Oh iya, rencana kami hari ini mau ucapan syukur Pak, tapi bingung. Nah, tadi ngobrol-ngobrol sama orang perumahan, katanya ada gereja di depan, maka saya cari Pak. Oh iya, gimana Pak? Bapak bisa melayani? Ya, memang itu panggilan saya. Siap. Begitu ya, nanti kami akan berjemaat di sini Pak. Biasakan hamba Tuhan suka yang begituan. Maksudnya, wah senang. Ada jemaat baru. Iya Pak. Nah, cuma masalah Pak, kami tidak punya musik. Haleluya, itu intinya. Tidak punya musik ceritanya. Punya apa di sini Pak? Keyboard.
nggak bisa pakai gitar, pengennya pakai ini Pak, malu pakai tongkat. Dia bilang begitu, kita mau rame-rame Pak, sewa tenda. Saya juga sudah tidak tanya alamatnya. Akhirnya naik ke atas, dilihat keyboard. Untung keyboard kita keyboard yang lama. PSR berapa dulu ya? Yang sudah tergantikan itu. Dilihat-lihat. Nah saya minta nomor HP, dia nggak mau. Nah begitu, akhirnya puji Tuhan, tidak jadi, mungkin karena keyboardnya tidak ini. Nah akhirnya 2 hari setelah itu saya mendengar teman-teman gereja ini jadi korban. Laptop hilang, alat musik ternyata keyboard yang bagus. Itu salah satu kepalsuan. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus, nah hari ini kita belajar bersama-sama. Salah satu tanda dari kedatangan Tuhan adalah adanya siksaan dan kepalsuan. Kalau kita membaca sesungguhnya bagian firman Tuhan ini berbicara bagaimana kejatuhan Yerusalem dan bagaimana memang akan terjadi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Israel pernah mengalami kejatuhan pada tahun 70 ketika Jenderal Titus memporak-porandakan, bait suci dihancurkan. Orang Israel, orang-orang Yahudi berserakan di mana-mana untuk mempertahankan hidup mereka karena mereka terancam. Nah ini sebuah siksaan sangat berat dan kepalsuan itu. Nah hari ini apa konteks kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam hal siksaan dan kepalsuan. Nah ada 4 hal yang menjadi catatan dan perenungan kita bersama-sama. Kalau kita membaca ayat yang ke-16, di situ dikatakan begini. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pegunungan ini adalah kala itu lambang atau gambaran tempat orang berlindung. Karena di pegunungan itu ada gua-gua. Nah biasanya orang akan lari, termasuk Daud juga yang merupakan penulis dari kitab Mazmur, banyak berkisah pengalaman imannya di gua. Ketika dia dikejar-kejar, baik mertuanya yang bernama Saul ataupun musuh, dia biasanya lari ke pegunungan karena pegunungan itu ada guanya. Di dalam gua lah dia bersembunyi. Nah pegunungan ini berbicara tentang tempat yang maha tinggi. Apa yang menjadi perenungan kita bersama hari ini? Maka yang pertama adalah dalam situasi siksaan dan kepalsuan ini, mari kita menjadi orang percaya yang tetap menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan hidup kita. Batu karang yang teguh menjadi batu perisai dalam kehidupan kita. Yesus sebagai perlindungan dalam hidup kita. Karena memang situasi sekitar kita banyak mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Dalam situasi apapun ada siksaan, ada kepalsuan, ya Tuhan yang menjadi tempat kita berlindung, bukan siapa-siapa. Untuk itu jadilah orang percaya yang tetap menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Di situ dikatakan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan tempat yang maha tinggi. Nah, ini sebagai anak-anak Tuhan gambaran kita menjadikan Yesus sebagai tempat kita berlindung. Manusia tidak bisa menolong kita karena memang terbatas. Tapi Allah yang hidup, yang bernama Yesus Kristus, itulah tempat kita berlindung, yang akan melindungi hidup kita dari hal-hal yang membinasakan, dari kepalsuan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perenungan kita yang pertama, bahwa jadikan Tuhan sebagai tempat kita berlindung. Kalau kita menjadikan sesuatu yang di luar Tuhan tempat kita berlindung, kita akan kecewa, putus asa, bahkan kita bisa marah, kecewa, karena semuanya tidak memberikan pengharapan kepada kita, justru mematahkan iman kasih kita, karena semuanya mengecewakan. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat kita berlindung, di situ terjadi kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ada semangat, ada spirit, ada gairah dalam kehidupan kita di tengah-tengah siksaan dan kepalsuan itu. Jadi ini yang perlindungan kita bersama, bahwa jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Nah yang kedua, apa yang mau kita renungkan? Kalau kita membaca ayat 17 di sana dikatakan, orang yang sedang dalam peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu.
Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya baca ayat 17, orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang dilarang, janganlah ia mengambil, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaian. Jadi perenungan kita yang kedua hari ini adalah kita harus menyadari bahwa hidup ini lebih penting daripada harta. Jika kenyataan itu terjadi, Yesus berkata, jangan kembali ke Yudea, jangan kembali ke tempat dimanapun kau berada, jangan kembali di situ, jangan ambil barang-barangmu, jangan ambil pakaianmu, karena itu tidak berarti. Namanya kalau orang lari kan sudah tidak pikir apa-apa lagi. Tetapi masih banyak orang yang terikat oleh karena harta ini, menjadikan sesuatu yang berarti tergantikan. Ada juga bagian firman Tuhan di mana hartamu berada di mana, ya, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Nah, hati-hati. Kadang orang mentuhankan harta, lupa tentang hidup yang sesungguhnya. Hidup ini memang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh diperhatikan, oke, tetapi ingat, roh juga harus tetap diperhatikan. Bapak Ibu pernah mengalami ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya. Harta itu terkadang menguasai hidup kita, bukan? Ya. Tidak ada motor baru, kucip itu, sebilang anak-anak, haleluya begitu ya. Belum ada pelaku, oh ngeri juga sebilangnya. Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu yang berharga, wah kita cari setengah mati. Misalnya KTP hilang, wah cari sampai luar biasa. Karena itu penting bagi kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa hidup ini lebih penting, lebih berharga daripada harta. Kalau terjadi keadaan itu, jangan pikirkan ambil barang, jangan pikirkan ambil pakaian, selamatkan diri. Artinya ini bicara tentang hidup itu lebih penting daripada harta. Karena harta tidak kita bawa. Yang kita bawa adalah hati dan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita yang tidak layak tapi diselamatkan oleh Tuhan. Bukan luar biasa Tuhan itu? Adakah yang bisa memenuhi standar surgawi itu? Tidak ada sesungguhnya. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan. Kasihnya lebih besar daripada kesalahan kita, daripada pelanggaran kita. Makanya kalau kita merenungkan kasih Tuhan tentang keselamatan, kita tidak mampu berucap apa-apa. Kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Aku yang tidak layak ini, Engkau panggil dan Engkau selamatkan. Nah mari kita menyadari bahwa hidup ini lebih penting daripada harta. Jangan buat harta membuat kita tidak menghargai hidup yang sesungguhnya. Nah, kita bergumul antara pikiran dan hati kita tentang harta. Bapak Ibu misalnya kau punya uang 30 juta di rumah, Bapak Ibu pikiran enggak? Pikiran enggak? 30 juta di rumah. Waduh, biasa aja ya. Tadi simpan di mana ini? Waduh, jangan-jangan udah kunci belum rumah, begitu ya. Udah kunci belum rumah. Istri ambil gitu, ini sedikit-sedikit haleluya ya. Terbalik ya, terbalik. Suami yang ambil ya. Terkadang itu, ya kan kita bergumul tentang hal itu. Tentang sesuatu yang berharga. Nah hidup ini lebih berharga daripada harta. Dulu ada teman beberapa puluh tahun yang lalu, rupanya kebanjiran. Dia lagi ngajar, dia telepon istrinya. Istri telepon dia, Pak, rumah kebanjiran. Wah, rumah kebanjiran. Langsung suaminya balas istrinya, gimana buku? Buku gimana buku? Buku. Aduh, haleluya. Saya ketawa aja. Berarti ini bukannya tanya istri sama anak-anaknya, tapi ditanya adalah buku. Sama buku. Jadi buku lebih berharga dari dia. Saya bukan lebih berharga, tapi itu tolong diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat, hidup ini lebih berharga daripada harta. Hidup ini mahal harganya. Seharga darah Kristus. Untuk itu Kristus lahir ke dunia, datang ke dunia menyelamatkan, bahkan sampai mati, bangkit dari antara orang mati. Karena apa? Membayar hidup kita.
Memang harta ini tidak kita bawa sih. Kebenaran Alkitab menyatakan seperti itu. Masih ingat cerita tentang istrinya siapa yang menoleh ke belakang itu? Lot. Malaikat berkata, jangan lihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Ini manusia. Nah, kalau manusia repot kita. Itu melegalkan segala cara. Seolah-olah yang salah ada pertimbangan untuk membenarkan. Namanya juga manusia. Coba kalau Bapak waktu itu bagaimana? Tidak lihat ke belakang. Lot, Alkitab berkata Lot itu kan orang kaya. Ya, memang waktu itu belum ada mobil. Yang ukuran DKN adalah hewan. Hewan banyak, waduh. Ada sapi, ada kambing, ada domba, ada apa lagi? Zaman itu ada unta ya? Ada ya? Unta besar-besar lagi orang repot banget. Kele, lari. Sudah ngomong, Lot, istrimu dan anakmu tolong ya, jangan menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang. Terus konsekuensinya apa? Jadi tiang garam. Itu konsekuensi. Itu ada ngomong jangan. Berat sekali. Dia mengakhiri. Ada yang berkata, ya Pak, kalau tidak begitu kan tidak ada sejarah Alkitab, ada tiang garam. Itu menjadi sebuah saksi dari orang yang menerima konsekuensi dari apa yang tidak ditaati. Jadi tiang garam. Bahkan hidup jadinya masih diberikan kesempatan. Memang terkadang harta ini juga repot ya. Ada karena harta orang saling sikut menipu. Hidup yang seharusnya berkasih-kasihani akhirnya tidak berkasih-kasihani. Nah, itu dampak dari tidak menyadari hidup ini lebih penting daripada harta. Tinggalkan itu. Tapi jangan sampai salah makna. Oh, berarti hari ini kita nggak boleh gini-gini ya Pak, bukan begitu. Jadi orang percaya juga harus bijak mengelola kehidupan. Tapi jangan karena harta itu membuat kita kehilangan arti hidup yang sesungguhnya. Hidup itu lebih berharga daripada harta. Hidup yang diselamatkan. Nah, itu yang perlu kita renungkan bersama. Nah, yang ketiga, ya apa yang kita renungkan hari ini? Ada satu bagian firman Tuhan dikatakan oleh Yesus ayat 20 dikatakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ayat 20 bagian dikatakan berdoalah. Nah, ini menjadi perenungan, menjadi sebuah ajakan, peringatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan adalah tetaplah menjadi orang percaya yang berdoa. Doa ini penting, tetapi terkadang susah. Iya kan? Ada orang berkata lupa berdoa. Haleluya. Tuhan berkata berdoalah supaya jangan waktu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saudara yang saya kasih dalam studi, sebenarnya kalau kita merenungkan, memperbincangkan tentang arti doa sangat panjang sekali. Kita punya pengalaman masing-masing tentang doa. Karena doa bukan hanya sekadar kita meminta kepada Tuhan, tapi bagaimana kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Antara orang yang diampuni dengan pribadi yang mengampuni. Antara orang yang menerima anugerah dengan pribadi yang memberi anugerah itu. Ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap hidup dalam doa. Berdoa untuk situasi apapun yang kita alami. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, bahkan terkadang kan dalam doa ada doa yang belum dijawab, ya. Belum dijawab dalam kehidupan kita. Apakah kita harus berhenti berdoa? Tidak demikian, kita terus berdoa. Dalam pengalaman-pengalaman doa luar biasa, Alkitab mengajarkan, ketuklah ya. Sering kita ketuk tiap hari, mungkin kita ketuk tapi belum dibuka. Pernah mengalami itu? Itulah kehidupan doa.
yang terus kita minta kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu janganlah jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Apa hubungannya dengan musim dingin? Musim dingin kan kita tidak bisa mengerjakan banyak hal. Kalau hari Sabat berbicara tentang sebuah keterbatasan. Nah, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika masih ada kesempatan, mari kita berdoa. Berdoa untuk kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap setia. Supaya apa? Pemberitaan Injil disampaikan terus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berdoa egois hanya untuk kita saja. Doakan juga yang lain. Saya percaya ini muka-muka berdoa semua ini kan, kalian muka-muka berdoa semua. Saya terasa Bapak Ibu mendoakan saya. Saling mendoakan. Makanya biasa di grup itu pergumulan kalau didoakan itu penting, saling mendoakan. Mendoakan itu bukan berarti katakan doa orang sakit, bukan kita berdoa supaya sakit itu tidak ada, tetap terjadi, tetapi mampu melewati proses sakit demi sakit. Kemarin ketika di rumah sakit bersama Heru, gimana? Takut nggak? Takut ya. Bicara itu saya bilangnya, karena saya pernah mengalami seperti apa yang kamu alami, walaupun operasi kecil, ketakutan, kebimbangan ada. Ya, yang didoakan supaya mampu melewati. Doa itu jangan kita beranggapan doa langsung jadi. Tuhan aku mau begini, terkadang tidak bisa. Kita harus melalui proses-proses itu. Tetapi yang kita doakan adalah agar kita kuat dan mampu melewati proses demi proses dalam kehidupan ini. Ini penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, berdoalah. Doa untuk keselamatan kita, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Doa Bapa kami itu luar biasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaannya seperti di bumi, di bumi seperti di surga. Minta makan, minta minum, bahkan minta ampuni. Dan termasuk orang-orang yang kita tidak senang juga harus didoakan. Diampuni, didoakan. Biasakan kita sulit mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan seperti Yunus. Yunus doanya apa? Tuhan, kalau bisa Niniwe ini dimusnahkan. Dia tidak senang. Kok orang di luar Israel selamat? Dia tidak senang. Kita doakan. Pemberitaan Injil kita doakan. Ya, apa yang kita kerjakan kita doakan. Sekitar kita doakan. Rekan-rekan sepelayan kita doakan, gereja ini kita doakan, saling mendoakan kita satu dengan yang lainnya. Karena itu tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi gereja yang berdoa, menjadi orang percaya yang berdoa. Tadi malam kami berdoa setengah 7 kayaknya. Kemudian bilang, tumben Pak, biasa jam-jam 8, ya 9. Kita harus sempat hari ini doa. Wah, kami lagi doa seru lagi tuh habis doa untuk firman Tuhan. Saya khotbah di tengah-tengah keluarga begitu. Saya khotbah, saya kasih feedback apa menurut kalian seperti ini. Habis khotbah, penyembahan lagi, kita doa lagi kencang-kencang doa petitum gitu. Aduh, haleluya. Saya juga kaget. Waduh, saya sempat jangan-jangan Tuhan mau datang ini ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu dengar nggak petir yang jam-jam setengah 7 atau iya jam setengah 7. Waduh, langsung berhenti. Nggak mungkin kita berhenti berdoa terus saja berdoa ya. Habis berdoa kita cerita. Kata Omega kan. Terus berdoa, saling mendoakan. Situasi apapun kita harus saling mendoakan. Jangan jadi gereja yang jadi umat Tuhan yang tidak berdoa. Gereja ini sebagai gambaran, jangan jadi sebagai patokan gereja. Ini gambaran. Artinya kalau kita setia, pasti kita setia juga di rumah. Nah, jadi jangan jadi Kristen yang palsu gitu ya. Haleluya. Di mana-mana kita menjadi orang yang tetap setia, tetap berdoa. Nah, itu yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Sudah jam 10 ya. Ya, 5 menit lagi. Haleluya. Ya, yang keempat ayat yang tadi saya sudah sempat baca itu ya. Ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa menjadi perenungan kita hari ini? Menjadi perenungan kita hari ini adalah tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Nah, ini tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Karena orang-orang pilihan itu diperhitungkan. Tapi hari ini bukan berarti bahwa orang-orang pilihan
terlepas dari siksaan dan kepalsuan itu. Terkadang kita mengalami itu. Tetapi orang-orang yang setia sampai akhir itu akan diperhitungkan oleh Tuhan, akan diselamatkan karena kita disebut orang-orang pilihan. Kita dipilih bukan karena hebat kita, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan untuk itu tetaplah menjadi orang yang mengasihi Tuhan karena pilihan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kalau sesuatu yang kita cintai itu, wah, kita jaga setengah mati. Ya, kita jaga setengah mati. Dulu zaman batu akik, batu akik dipakai terus, dielus-elus batu akik, begitu ya. Saya pakai batu akik ini karena ada yang memberi sebenarnya. Saya tidak suka kalau pakai batu akik, tapi karena yang memberi saya harus pakai, begitu ya. Nah, Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga. Nah, ketika Yesus menjadi kecintaan dalam hidup kita, maka kita akan mengasihi Yesus apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, apapun kesakitan kita, apapun kesukaran kita, kita tetap mengasihi Tuhan dengan apa yang kita bisa. Sebenarnya kemenangan terbesar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa hidupku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini kemenangan terbesar. Bukan masalah kemampuan yang lain-lain. Itu yang pertama dasarnya. Ini kemenangan terbesar dalam kehidupan kita, bahwa kita sadar kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga ada kepastian dalam kehidupan kita. Kepastiannya apa? Kapanpun kita dipanggil Tuhan, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang menjadi persoalan masalah orang percaya adalah, kamu percaya Yesus? Iya. Tetapi ragu-ragu, saya selamat enggak ya? Saya selamat enggak ya? Nanti mati masuk surga atau masuk? Di mana ya? Enggak tahu dah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kemenangan terbesar kita adalah ketika kita sadar hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa respon kita? Kasih Tuhan, layani Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak bisa memuliakan Tuhan? Lakukan firman-Nya, beritakan Injil. Beritakan Injil, bagaimana Pak saya tidak bisa berkhotbah? Dengan sikap perbuatan kita, orang melihat memang benar kita adalah pengikut Kristus. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik artinya begitu. Itu kan setia. Kok berbeda ya? Nah, ini jangan sampai diragukan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, bila 4 perenungan firman Tuhan hari ini menolong kita menjadi orang-orang yang tetap setia, sekalipun kita berada di tengah-tengah siksaan dan kepalsuan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama hari ini. Kedatangan Tuhan diwarnai oleh berbagai hal. Salah satunya adalah siksaan dan kepalsuan. Bila kami boleh menjadi orang yang berdiri di tengah-tengah zaman ini dengan segala situasi yang di luar kemampuan dan perhitungan kami tetap hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami tetap menjadikan Engkau sebagai perlindungan kami. Bila kami boleh menghargai hidup ini lebih daripada harta dunia ini ya Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang percaya terus berjaga-jaga, menaikkan doa-doa kami. Dan bila kami mengasihi Engkau Tuhan, kami dipilih bukan karena hebat dan gagah kami, tapi kami dipilih oleh karena rancangan dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih, berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang di gereja dapat memberikan persembahannya di depan, dan Bapak Ibu yang berada di rumah dapat memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang sudah disampaikan kepada kita semua. Baik, terima kasih atas persembahan kita semua. Saya mengajak kita semua untuk berdiri kembali. Kita akan mengerjakan komitmen pemuritan
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan pujian mahkota kehidupan. Tak akan pernah kusesali. Sepanjang hidupku
kehidupan yang dikarunia ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali saat teduh secara pribadi. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah raya Minggu selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia bagi kita semua.